potensi, bakat, serta kreativitas, dan menumbuhkan ilmu pengetahuan serta berakhlak mulia di kalangan siswa yang berlandaskan Pancasila, serta ikut andil dalam menjaga nama baik SMK Negeri 1 Kota Tegal. Oke, untuk beberapa misinya ada di sini. Yang pertama, menumbuhkan atau meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjalankan proker-proker di hari besar keagamaan atau hari besar nasional lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kembali kedisiplinan siswa dan siswi terhadap peraturan-peraturan yang sudah tersedia. Yang keempat, menjalin hubungan harmonis dengan seluruh pihak yang terlibat dalam seluruh kegiatan OSIS serta seluruh warga sekolah juga. Yang kelima, mengadakan kegiatan yang berguna untuk pengembangan potensi, kreativitas, bakat, dan juga minat siswa pada event ini, dan juga ikut menyalurkan potensi dan bakat kepada ekstrakurikuler yang sudah tersedia di sekolah. Oke, proker apa saja sih yang sudah dirancang selama 1 tahun ke depan? Tentunya banyak sekali proker-proker yang sudah terancang untuk 1 tahun ke depan, seperti proker-proker keagamaan, proker-proker nasional, serta proker turun-temurun dari periode-periode sebelumnya. Dan berikut beberapa proker yang sudah kami rancang untuk 1 tahun ke depan di luar proker-proker keagamaan dan nasional serta proker turun-temurun lainnya. Museum Art and Seni ini melingkup dalam 2 konsep. Konsep pertama adalah konsep art yang dimana mengharuskan siswa dan siswi menyalurkan bakat dan potensinya dalam seni lukis untuk memamerkan bakat-bakatnya di depan warga sekolah, menanggulangi dan mendaur ulang, di mana kegiatan ini berpotensi untuk pengembangan kreativitas dan potensi siswa dalam mengubah barang-barang bekas menjadi barang-barang yang bisa digunakan kembali, dan tentunya itu akan diperlihatkan kepada seluruh warga sekolah. Yang kedua, ada Festival Kebudayaan. Festival Kebudayaan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Mei, di mana tanggal 20 Mei bertepatan pada tanggal Hari Kebudayaan Nasional, yang nantinya di festival ini akan memperkenalkan beberapa kebudayaan Indonesia yang mencakup dalam seni musik tradisional, seni tari tradisional, dan juga beberapa adat istiadat Indonesia yang menjadi ladang atau menjadi tumpuan agar para siswa dan siswi dapat mencintai kebudayaannya sendiri. Untuk proker yang ketiga akan dijelaskan oleh Farah. Baik, terima kasih kesempatannya Kak Esti. Untuk proker yang terakhir adalah proyek kewirausahaan. Sekolah kami kan termasuk sekolah jurusan, jadi berpotensi akan bekerja. Jadi kami mengisi proyek kewirausahaan dengan mengolah makanan di hari-hari tertentu, misalnya pas hari Oke, siap. Silakan bisa kembali ke tempat terlebih dahulu dengan membawa mic. Ya. Izin menanggapi ya. Ya, silakan. Jadi di sini yang dimaksud fasilitator itu apa ya? Oke, izin menjawab ya. Jadi fasilitator untuk menampung segala aspirasi, apresiasi siswa adalah tempat di mana OSIS bisa menampung seluruh harapan dari siswa dan siswi ingin menjalankan seperti apa program kedepannya nanti. Dan tentunya untuk acara-acara yang nanti sudah terencana, pasti itu dari aspirasi-aspirasi siswa yang ingin sekolahnya mengadakan acara-acara tersebut. Terima kasih. Masuk ke dalam pertanyaannya. Kebanyakan proyek kewirausahaan tidak membuahkan untung bagi setiap kelas. Sebaliknya, hal ini dapat merugikan kelas dikarenakan mengingat banyaknya kebutuhan kelas pada saat ini. Bagaimana cara menanggapi dan cara menanggulangi kerugian tersebut? Oke, cara menanggulangi kerugian-kerugian di proyek kewirausahaan tentunya dengan cara memanage keuangan dan memanage modal yang akan kalian keluarkan untuk berjualan nanti. Jika memang dalam satu kelas itu tidak bisa mengeluarkan banyak karena ada beberapa keperluan sekolah yang harus kalian utamakan, lebih baik untuk tidak mengikuti proyek studi, tidak apa-apa, yang penting ada perwakilannya saja, dan tentunya akan mengurangi kerugian-kerugian yang ada di kelas kalian nantinya. Seperti itu. Oke, baik. Jika tidak mengikuti proyek, otomatis program kerja yang kamu aspirasikan berarti tidak dijalankan dengan baik dan dengan lancar. Bagaimana cara menanggapi hal tersebut? Satu kelas tidak mengikuti tidak mungkin akan merusak proyek yang sudah saya kerjakan nantinya.
Dan tentunya dengan mereka berpartisipasi dan membeli produk-produk dari kelas saya, tentunya itu sudah ikut menjalankan proyek yang sudah saya kerjakan. Begitu, terima kasih. Program kerja yang telah dituliskan atau dipaparkan otomatis harus mendapat dukungan dari semua siswa-siswi SMK di satu Kota Tegal. Jika ada satu kelas yang tidak mengikuti, bagaimana kalau bisa membulatkan bahwa program kerja itu berhasil dan tidak bermasalah atau tidak berdampak bagi program kerja kamu sendiri? Oke, kembali lagi yang tadi. Jika memang tidak ada kelas yang mengikuti, mereka tentunya akan mengikuti membeli produk-produk yang sudah ditentukan oleh kelas-kelas lain. Itu sudah termasuk menjadi jalannya program kerja yang sudah tentunya di proyek art musim ini memang tidak semuanya bisa melukis ataupun memang semuanya mungkin tidak mau mempertampilkan lukisannya ke dalam museum yang sudah kami sediakan. Tapi kami memberikan kesempatan kepada murid-murid yang memiliki potensi dan bakat dalam seni melukis untuk menuangkan ke dalam museum yang sudah kami sediakan. Setidaknya di dalam satu kelas tentunya pasti ada yang bisa melukis. Terima kasih. Jadi nanti kamu kan sebagai ketua kan? Nah, karena sebagai ketua, apalah umur kesuksesan program kerjamu selama 100 hari kerja? Mau diulang? Kamu nantinya sebagai seorang ketua. Nah, apa alat ukur kesuksesan program kerjamu selama 100 hari kerja? Alat ukur kesuksesan. Ukur kesuksesan itu kembali lagi kepada partisipasi para pengurus OSIS dan tentunya para siswa-siswi di sekolah. Tentunya berjalannya program-program kerja 100 hari ke depan nanti akan terlaksanakan jika banyak partisipasi dari keluarga sekolah. Begitu. Oke, jika nantinya pengurus OSIS tidak mau berpartisipasi, bagaimana? Jika memang pengurus OSIS tidak mau berpartisipasi, tidak diperbolehkan melakukan program kerja atau melakukan event, apa yang harus kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan ke depannya? oke. Jika 100 hari tidak boleh melaksanakan event, tentunya tidak, menurut saya mungkin tidak akan seperti itu ya. Karena 100 hari program kerja itu mungkin bisa mengembangkan beberapa potensi-potensi siswa dan siswi yang masih terpendam dan nanti akan diperlukan pada Bapak Ibu guru yang nanti akan mengenai beberapa potensi siswa dan siswi tersebut. Begitu, terima kasih. Kembali lagi ke Bapak, tadi pertama kamu kan museum art ini. Gantian. Lagi beberapa pertama yang museum art ini. Nah, itu museum art ini dananya itu dari mana? Oh ya. Karena itu termasuk buat partisipasi murid agar bisa mengembangkan bakatnya dengan adanya museum art. Karena di sini pasti saya suka, pasti saya tahu karena di sini Dan apa ya? Pertanyaannya dapat anggaran dari mana? Museum Art and Mini ini menggunakan barang-barang bekas yang tidak memungut dana sama sekali. Jadi Museum Art Mini ini akan menggunakan barang-barang bekas yang bisa diolah kembali menjadi barang-barang yang berguna. Begitu. Terima kasih. Oke, baik, saya sayangkan. Tidak semua barang bekas tidak dibeli. Ada beberapa barang bekas yang harus kita beli jika kita merealisasikan program kerja museum art ini. Seperti contohnya botol plastik, tidak mungkin per anak mengumpulkan botol plastik untuk menunggu berjalannya event ini, atau mungkin kardus, tidak mungkin per anak atau per kelas mengumpulkan kardus untuk menjalankan event ini. Bagaimana cara menanggapinya? Otomatis kita pun harus anaknya benar. Kemudian bagaimana cara Kembali lagi, ini adalah N3, mengurangi, menanggulangi, mendaur ulang. Tentunya pasti di sekitar rumah kalian banyak sekali barang-barang bekas
karya tersebut yang membuat adalah satu kelas bagaimana kita menanam karya itu kembali ke konsekuensi kelas sendiri. Jika kelasnya memang tidak mau menaruh di tempat yang sudah disediakan, ya sudah diberikan kepada satu siswa yang ingin menampung barang karya tersebut. Jika memang tidak mau ditaruh di ruang OSIS, seperti itu. Oke, jadi saya garis bawahi konsekuensi per kelas. Ini harusnya menjadi konsekuensi si pembuat proyek. Harusnya jika ada membuat proyek atau rancangan program yang akan dilakukan ke depannya harus sudah merancang ke bawah dan dampak atau pro-kontra yang akan ditimbulkan. Oke. Karena saya sebagai pembuat proyek sendiri sudah menyediakan fasilitas tempat-tempat menyimpan karya-karyanya. Jika memang anak kelasnya tidak bersedia untuk disimpan di ruang OSIS, bisa dibawa pulang sendiri. Oke, baik. Tadi seperti yang disediakan, seperti sanggahan saya, harusnya selain menempatkan pada ruang OSIS atau dibawa pulang sendiri, harus sudah mempunyai cadangan tempat penyimpanan dari karya-karya tersebut atau hasil karya tersebut. Dan bagaimana cara menanggapi jika hal ini terjadi, seperti tidak mau dibawa pulang, tidak mau ditaruh di kelas atau tidak bisa ditaruh di ruang OSIS, akan dikemanakan hasil tersebut. Apalagi hasil tersebut adalah hasil yang diciptakan oleh satu kelas dan pastinya itu sudah mempunyai banyak campur tangan anak-anak kelas. Bagaimana cara menanggapinya? Bagaimana cara menanggapinya? Kembali lagi, kita bisa meminta fasilitas sedikit kepada pihak sekolah untuk menaruh beberapa karya siswa-siswi yang memang tidak mempunyai kelas permanen dan tidak mau dibawa pulang ataupun tidak mau ditaruh di ruang OSIS. Seperti itu. Sekolah akan memfasilitasi apa? Mungkin saja sekolah memfasilitasi beberapa etalase yang mungkin memang sudah kosong dan bisa digunakan untuk menaruh karya-karya tersebut. Jika sekolah tidak mengizinkan untuk fasilitasi tersebut bagaimana? Tidak mengizinkan untuk mengadakan Dari pihak sekolah pasti akan mengingatkan usaha kita buat ngasih keringanan, ngasih etalase atau menampung karya-karya kita. Karena di sini juga tujuan kita untuk mengembangkan bakat dan potensi agar semua siswa bisa mengeluarkan bakat-bakat tertentu yang dia pendam. dan pada kenyataannya etalase di depan sudah penuhnya itu terisi oleh barang-barang hasil karya dari para siswa dan siswi SMK Negeri 1 Kota Tegal. Bagaimana cara penempatan tempat itu kembali jika etalase sudah penuh dan guru-guru tidak mau memfasilitasi etalase tersebut dikarenakan dengan alasan etalase tersebut sudah diisi oleh barang-barang hasil dari karya anak-anak SMK Negeri 1 Kota Tegal. Oke, jika dia di dalam etalase tersebut banyak sekali barang-barang yang mungkin masih bisa disusun untuk memberi space beberapa karya siswa. Dan tentunya jika kita jelaskan secara lugas dan secara detail mengapa kita harus menaruh karya-karya tersebut, tentunya Bapak Ibu guru pasti akan memberikan tanggapannya terhadap apa yang akan kita minta nantinya. Izin menyapa untuk program selanjutnya tentang festival budaya. Konsepnya itu bagaimana agar program kerja itu sukses? Konsep dalam festival budaya tersebut. Oke, konsep dalam festival kebudayaan seperti yang kita tahu, kita pernah mengadakan pawai yang menggunakan baju adat istiadat, dan itu akan dilakukan nanti turun-temurun dan dilakukan pada Hari Kebudayaan Nasional. Dan konsepnya adalah dengan cara memperkenalkan kepada siswa dan siswi kebudayaan yang ada di Indonesia seperti tari khas tradisional, seni musik tradisional, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Oke, dana kostum tersebut itu dari mana? Kembali lagi, dana kostum tersebut dari mana? Ini adalah event per kelas yang nantinya akan dipikir oleh teman-teman kelas. Jika memang membutuhkan dana dari pengurus OSIS, kita bisa mencari sponsorship yang mau membiayai dana-dana tersebut. Wakilnya ngomong dong. Kasihan ketuanya ya. Oke, mengapa bisa memilih program-program tersebut dan apa keuntungannya? Tadi sudah dijelaskan di depan, program-program tersebut dari saya juga sudah menjelaskan dampak dari program yang saya unggulkan, ketiga program yang saya unggulkan, dan tentunya dampak mengapa saya memilih karena saya mempunyai
sudah tidak mempunyai dana atau uang SPP, jadi saya lebih memajukan atau mengunggulkan proker-proker yang dananya itu dibutuhkannya sedikit dan membutuhkan sponsor lain gitu untuk membantu penyelenggaraan proker kita. Terima kasih. Dengan tanggapan. Gimana? Oke, di sini berhenti di tengah jalan ya konteksnya ya. Dan kalau dari aku sendiri jangan sampai berhenti di tengah jalan. Kalau aku udah mau mengusulkan program tersebut, otomatis aku sudah memperhatikan dari mulai perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan. Jadi jangan sampai berhenti di tengah jalan, karena yang namanya program yang sudah dijalankan itu pasti tidak boleh berhenti di tengah jalan. Atau event ya, misal event itu tidak boleh berhenti di tengah jalan, karena seharusnya jika itu sudah berjalan, itu pasti sudah dibicarakan dengan baik sebelumnya, entah itu dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaannya, gitu. Saya menyinggung sedikit tentang karakter radius. Bagaimana penerapan karakter radius terhadap semua siswa-siswa di SMK Negeri 1 Kota Tegal? Karakter radius ini kan memiliki arti. Arti ini tuh banyak ya. Jadi kalau kamu tanya, boleh dari arti radiusnya. Karena arti radius ini ada sebagai religius, kakak bisa tanyakan gimana sih arti dari satu kata tersebut. Terima kasih. Informasian arti kata radius ya. R itu kan religius, saya ulangi. R itu artinya ada kepanjangan radius. A itu aktif, D itu disiplin, I integritas, U unggul, dan S solidaritas. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan karakter dari radius ini sendiri. Dan kita kembangkan yang pertama, kita dimulai dari diri kita sendiri dulu. Diri kita sendiri, lalu kita turunkan ke pengurus OSIS, dan kita kembangkan ke anak-anak lain. Dengan program kerja yang sudah saya paparkan di depan tadi, itu sudah mencakup semua hal. Dan misi yang sudah saya paparkan tadi juga sudah mencakup semua hal. Arti dari radius itu sendiri. Kurban, tadi sudah dijelaskan pemaparan dananya, ya kan? Untuk ke dalam pemaparan dana itu, selain membagi ke dalam hemat kurban yang sudah tadi saya jelaskan, tentunya akan ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga di luar pemaparan dana yang sudah kami jelaskan. Nah, apakah kalian yakin program kerja yang sudah kalian rancang ini dapat balance atau pas dengan seluruh pengeluaran yang sudah kalian paparkan tadi? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pertanyaan untuk Hesti. Jadi untuk pemaparan dana anggaran di depan tadi, kenapa saya paparkan 3 kambing yang seharusnya kita dapat mencapai 4 kambing? Untuk harga 1 kambing itu saya gunakan sebagai dana-dana lain yang tidak menentu, yang nantinya akan kita temui yang mungkin bahkan tidak terduga, dana-dana tidak terduga. Jadi untuk dana-dana yang lain itu sudah kita simpulkan bahwa 1 dana kambing itu tuh kita bagi untuk dana-dana yang tidak terduga di selain dari 3 kambing itu. Terus dana tersebut ini akan terus menggerakkan karena kita melihat dari PPT atau presentasi yang sudah saya tadi paparkan, itu baru rencana dana anggaran, begitu. Untuk 15.000 per anak itu baru rencana dana anggaran. Masih bisa kita kurangi lagi dengan kemampuan para siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Tegal, begitu. Mungkin bakal ada tambahan dari dana 15.000 tersebut. Berarti ada rencana penambahan dana di atas 15.000 tersebut, di atas 16.000 Saya sendiri untuk penambahan saya jadi sebabkan lagi. Di sini saya hanya mengatakan pengurangan dana, bukan penambahan dana. Penambahan dana. Mengapa saya katakan 15.000 di situ? Karena 15.000 itu sudah saya pikirkan lagi bahwa itu adalah kemampuan dari para siswa-siswi yang sampai di 1 Kota Tegal. Jadi masih bisa kita kurangi lagi. Dan konteksnya program saya adalah berlatih berkorban, begitu. Oke. Tadi bilang dana kurban itu 17 juta untuk membeli kambing 4 atau 3 ekor kan. Nah, sedangkan siswa SMK Negeri 1 itu banyak sekali, banyak ribuan, seperti dari kelas 1, 2, sampai 3. Nah, untuk cara pembagian dari kurban itu bagaimana? Kalau mungkin kan kita membagi kurbannya untuk Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya garis bawahi lagi, konteks di sini ada berlatih berkorban. Jadi selain kita berlatih berkorban, kita juga meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama. Dan satu lagi, daging kurban ini akan diberikan oleh orang-orang yang lebih membutuhkan, begitu. Oke, izin menyanggah sebentar ya. Izin menyanggah. Jika para siswa dan siswi sudah setuju dengan program kerja yang Anda tadi bilang, bagaimana jika pihak sekolah tidak setuju karena ini merupakan program kerja
dan kami bilang mungkin bisa menjadi pengumpulan dana para siswa dan siswi untuk mengumpulkan makanan di Jumat Berkah. Jika mereka sudah dipunguti pemungutan 1.000 dalam sebulan dan dipungut lagi untuk Jumat Berkah, apakah menurut Anda itu benar? Beda tujuan serta manfaatnya. Apa bedanya? Karena pengumpulan uang iuran 1.000 itu untuk melancarkan program-program kerja OSIS yang mungkin nanti akan dinikmati kembali oleh para siswa dan siswi. Dan saya ingin bertanya, jika memang ada pengumpulan seperti itu dan memang anak murid yang tidak setuju karena keberatan dengan pengeluaran-pengeluaran yang sudah membludak di saat masa sekolah, apa yang akan kamu laksanakan? Tetap menjalankan programnya atau berhenti di tengah? Oke, baik, sekali lagi terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk program yang mungkin tidak bisa diselenggarakan yang lain, karena di sini saya juga mempunyai program lain pastinya. Tidak hanya program yang tadi saya unggulkan, saya pasti punya program lain yang masih bisa akan peluang untuk pelaksanaannya itu lebih besar. Gitu. Jadi Anda sendiri tidak yakin dengan Jumat Berkah? Saya yakin dengan program Jumat Berkah, tapi saya lebih membutuhkan dan tidak dari program tersebut. Berkreasi, berprestasi, profesional dan berkompeten baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, serta menjadikan modal inspirasi, aspirasi kreatif dan terlihat situasi yang aktif berkarakter Pancasila. Di sini sedikit menyinggung karakter Pancasila. Kenapa di sini kita ada karakter Pancasila? Karena kita di sini adalah pelajar Pancasila, pelajar produk Pancasila. Jadi di sini kita harus menerapkan aspek-aspek tentang karakter Pancasila. Yaitu yang pertama ialah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, ialah mandiri. Kelima, ya kreatif. Dan yang terakhir adalah gotong royong. Selanjutnya, kita bakal membacakan misi kita yang bakal disampaikan oleh Regina. Senyum, salam, sopan, dan santun. Yang ketiga yaitu memprogramkan latihan dasar kepemimpinan, kemandirian, dan kreativitas di masing-masing program keahlian. Yang keempat yaitu menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman untuk belajar. Kelima, meningkatkan kedisiplinan siswa-siswi dalam berpakaian, waktu, dan kebersihan. Dan yang keenam, melanjutkan dan mengembangkan kinerja OSIS tahun sebelumnya dan yang sekarang. Ketujuh, yaitu menampung saran dan ide yang berasal dari semua siswa dan siswi. Yang kedelapan yaitu menjalin dan menciptakan hubungan yang baik dengan organisasi eskul yang ada di sekolah. Selanjutnya ada program kerja yang kami bikin. Yang pertama ialah membaca tadarus secara bergantian di tata usaha TTU. Sebenarnya program kerja nomor 1 itu kita melanjutkan program OSIS tahun sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keenam ada mengadakan event di hari besar dan keagamaan. Selanjutnya yaitu ada menggunakan alur sekolah sebagai sarana untuk menyalurkan ide dan kreativitas. Yang kedelapan ada mengadakan pentas seni secara berkala guna untuk menyalurkan bakat. Dan yang terakhir yaitu jurnalistik sebagai bekal kemampuan untuk school branding. School branding sendiri itu adalah jurnalistik ya. Dan beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan nomor 3. Boleh untuk semua kandidat berdiri. Oke. Penerapan sila-sila tersebut di dalam program atau visi-misi kita. Gak mungkin kan kalau misal kita memasukkan penerapan sila tersebut dan kita nggak menerapkan sila tersebut terlebih dahulu. Jika kamu sudah merasa menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam diri kamu dan rekan kamu, tolong beri saya satu contoh saja sikap yang kamu terapkan ke dalam nilai-nilai Pancasila tersebut. Baik, penerapan sila dalam yang kita lakuin mungkin dengan sholat karena sila pertama, dan kita juga bergotong royong. Tadarus seperti hari biasanya sebelum jam pelajaran dimulai. Yang mengingat
dan sibuk sekali. Kenapa? Karena walaupun siswa dan siswi di sini itu kan sama ya kalau jaraknya Kak. Jadi kan kita kan harus selalu sopan ya Kak. Walaupun hakal atau teman saya sebaya itu tidak memberikan respon yang sangat baik, tapi kan kita kan harus santun dan sopan kepada mereka. Oke, sebenarnya kamu akan tetap berlaku sopan dan santun kepada orang-orang yang tidak memiliki respek kepada kamu. Oke, bagaimana jika kamu memperlakukan orang lain seperti itu? Kamu tidak mempunyai respek kepada orang itu, tapi orang itu sudah mempunyai sifat sopan dan santun kepada kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Yang saya lakukan adalah saya tetap bersikap sopan dan santun karena dasar diri saya adalah sopan dan santun dan bakal melakukan sabar ya. Karena kan kita juga nggak bisa sama orang luar atau memberikan respect ke kita. Saya intinya adalah bagaimana cara kamu mengawasinya. Terlebih lagi kita melihat bahwa ada beberapa guru yang melanjutkan jam pelajarannya bahkan itu pun di jam sholat. Azan dan setiap musola pasti ada guru yang bertugas untuk azan. Nah itu bisa untuk mengawasi siswanya agar mendapatkan jadwal azan tersebut. Dan bagaimana jika guru tersebut tidak mau mengawasi? Nanti kita memberikan isinya ya, dan kita meminta tolong kepada anggota OSIS kami untuk berjaganya. Yang lain anak tadi seperti tadi kan kalau ketua OSIS dan wakil ketua OSIS harus diturunkan kepada pengurus kalian dong. Apakah yang mau melakukan diskusi tersebut? Kalian mau terlibat pada diri kalian sendiri? Ya pasti kita bakal menurunkan ke pengurus OSIS. Gitu. Oke, baik tadi Anda bilang kalau pasti bakal menurunkan kepada para pengurus OSIS, sedangkan tadi seperti pernyataan yang sudah tadi dijawab, yaitu visi-misinya berhenti pada diri sendiri. Bagaimana saya bisa yakin bahwa Anda bisa bertanggung jawab dalam setiap visi-misi yang Anda paparkan? Dengan cara melaksanakan tugas dengan baik ya. Kurang. Nggak bisa, kita cuma dikasih waktu pergantian setengah jam saja. Oke, lagi besok-besok ya. Oke, kita mau jauh beri sejenak. Tidak ada masalah. Oke, silakan bisa berdiri dan berjabat tangan dulu antar tim. Ayo berdiri. Oke, berjabat tangan dulu antar tim. Iya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke. Terima kasih. Ini cuma berjabat saja. Oke. Kita bergandengan tangan dulu supaya tidak ada permasalahan. Sebelah sini. Nggak pilih ya. Presentasi atas ini sudah berubah. Apa namanya berdua? Untuk lanjutnya ketua OSIS Asal Bisa Berubah. Sebelum dibuat di kelas,